lagi dengan saya Ardiansyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Batulanti, Kabupaten Sumbawa. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional adalah yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saya rasakan setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, saya jadi lebih memahami pendekatan pembelajaran ini dalam menciptakan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan murid. Sehingga dengan memahami pembelajaran sosial emosional, saya mampu mengenali dan meningkatkan kompetensi murid, tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga secara kesejahteraan psikologis atau well-being secara maksimal. Ada 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku sendiri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya, konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian. Kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari macam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pembelajaran sosial dan emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar 5 kompetensi sosial dan emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih dan fokus, dan menjadi semangat dalam belajar. Mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas maupun di sekolah dapat dilakukan dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan meningkatkan kompetensi sosial dan tenaga kependidikan di sekolah. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan
pembelajaran sosial dan emosional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Salah satu prinsip Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang mengutamakan kepentingan anak. Dalam konteks ini, pembelajaran sosial dan emosional dapat dianggap sebagai bentuk implementasi nyata dari prinsip tersebut. Hal ini menggambarkan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana perhatian guru tidak hanya tertuju pada materi pelajaran, tetapi juga harus memahami kondisi sosial emosional murid, sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan memberikan kebahagiaan bagi murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, sehingga seorang guru penggerak harus senantiasa bersikap kolaboratif. Untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Namun, tetap menantang bagi murid, yang mana hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Implementasi pembelajaran sosial emosional tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kompetensi sosial dan emosional murid, tetapi juga sesuai dengan tujuan guru penggerak untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui pengembangan 5 kompetensi sosial emosional secara konsisten, baik integrasi dalam pembelajaran dan kurikulum, budaya, iklim kelas, dan sekolah yang mendukung, maka diharapkan guru penggerak mampu menggali dan menjaga resiliensi akan visi yang mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid. Kemudian, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menggabungkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan komponen pembelajaran sosial emosional, guru mampu memberikan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna bagi setiap murid. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional yang tepat, guru dapat mengidentifikasi perasaan dan emosi murid. Hal ini sejalan dengan arah dan tujuan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Selanjutnya, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Melalui implementasi 5 kompetensi sosial emosional dalam pembentukan disiplin, budaya, dan iklim positif di kelas dan di sekolah yang didasari dengan kesadaran penuh atau mindfulness, maka akan terwujud budaya positif bagi warga sekolah dan masing-masing pihak dapat menjalankan perannya dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah cukup mengakomodasi keberagaman murid dalam pembelajaran, sehingga guru lebih fokus untuk meningkatkan kompetensi, minat, dan bakat mereka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berdiferensiasi belum sepenuhnya menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid. Dengan adanya kombinasi antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional, ternyata mampu menciptakan kondisi mental, sosial, dan emosional yang lebih siap bagi murid dalam mengikuti setiap pembelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, kompetensi sosial emosional terdiri dari 5 komponen, yaitu kesadaran diri, manajemen diri,
kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Dan yang terakhir yang ketiga, implementasi pembelajaran sosial dan emosional dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu menguatkan 5 kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan, mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar atau interaksi guru dan murid, serta kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah, dan mengajarkan 5 kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. Kemudian, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid, saya akan mengembangkan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam dan membantu mereka berkembang secara sosial dan emosional. Bagi rekan sejawat, saya berupaya untuk menjadi teladan yang baik dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, saya akan mengajak rekan sejawat bersama-sama untuk berkolaborasi mewujudkan budaya positif dengan dasar penerapan 5 kompetensi sosial emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.